Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Ori Mirojan, jurusan Kesejahteraan Sosial angkatan 2017 selaku host pada talkshow Jejak Kaki Jejak Kampus kita pada kali ini. Nah, saya juga untuk talkshow kali ini tidak akan sendiri, saya juga ditemani oleh partner saya. Saya Muhammad Novarian Taman dari jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2020 sebagai co-host. Nah, pada talkshow kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol lebih seru Kang juga Wari, dengan salah satu program studi yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Selain program studi, kita juga bakal ngobrol dengan himpunan mahasiswa yang ada di FISIP Unpas. Nah, pokoknya jangan kemana-mana, kita bakal ngobrol lebih seru dan lebih asik lagi. Tetap di Jejak Kaki, Jejak Kampus kita, di sini aja. Halo kawan-kawan FISIP Unpas, talkshow Jejak Kaki Jejak Kampus kita ini merupakan salah satu program yang diadakan oleh BEM FISIP Unpas pada tahun 2020-2021 yang diinisiasi oleh Departemen Dalam Negeri. Nah, pada talkshow Jejak Kaki Jejak Kampus kita pada kali ini dengan tema menumbuhkan mindset percaya diri dan belajar cerdas untuk meningkatkan kualitas SDM yang unggul. Nah, kita juga di sini tidak hanya akan berdua ya Kang Noval, kita juga bakal berbincang-bincang dengan salah satu program studi yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, Kang Noval, untuk talkshow Jejak Kaki pada kali ini nih Kang, kita udah kedatangan siapa nih Kang? Langsung aja. Pada kesempatan kali ini, di talkshow kali ini kita telah hadir bersama kita Ketua Program Studi Bapak Rasman Sojaya MSI, SOS MSI. Kepada Bapak Rasman kami persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Lahir di Karawang 18 Januari 1972, pendidikan S1 Administrasi Negara FISIP Unpas, jenjang S2-nya S2 BKU Komunikasi Pasca Sarjana Unpad, sedang menempuh program Doktor Ilmu Komunikasi Pasca Sarjana di Unpad ya Pak ya. Terus lektor kepala dan kaprodi Ilmu Komunikasi FISIP Unpas 2019 sampai sekarang Pak. Mas, mungkin Kang Ori bisa nanya-nanya langsung kepada Pak Rasman. Boleh Kang Noval, terima kasih banyak. Nah, kawan-kawan FISIP Unpas, kita udah kedatangan nih dari salah satu ketua program studi dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, yaitu Pak Rasman, ketua prodi dari jurusan Ilmu Komunikasi. Nah, Bapak apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah Pak, sekarang lagi sedang sibuk apa nih Pak? Terutama sekarang udah masuk semester baru ya Pak ya? Ya, semester baru kita sudah mulai agenda sidang skripsi online. Oh, sidang skripsi online, iya. Nah Pak, kan mungkin masih banyak nih Pak kawan-kawan FISIP yang belum tahu bagaimana latar belakang dari prodi ilmu komunikasi itu tersebut, terutama kawan-kawan dari angkatan 2020 nih Pak. Nah, mungkin agar kawan-kawan angkatan 2020 dari jurusan ilmu komunikasi pada tahu bagaimana sih Pak latar belakang dari prodi ilmu komunikasi itu Pak. Prodi ilmu komunikasi di FISIP Unpas itu termasuk prodi baru. Itu lahir tahun sesuai dengan SK dari Ban PT, dari Dikti, 14 Desember 1998. Itu SK izin perizinannya, kemudian mulai operasional menerima mahasiswa baru. Angkatan pertama itu angkatan 99. Angkatan 99. Alhamdulillah pendatang baru yang langsung melejit. Melejit sekali ya Pak ya. Sebutnya dengan bayi ajaib karena pendatang baru langsung menyalip para pendahulunya. Sampai saat ini student body kita itu 2.888 mahasiswa. Cukup banyak ya Pak. Jumlah tertinggi di jurusan yang ada di Universitas Pasundan. Terima kasih. Nah gitu Kang Nopal. Kang Nopal kan angkatan 2020 ya Kang. Ya, benar banget, dan ternyata program studi ilmu komunikasi ini tuh program studi yang cukup baru, tetapi jumlah mahasiswanya yang paling banyak di Universitas Pasundan. Nah Pak, mungkin bukan hanya
mahasiswanya saja nih yang banyak Pak, tetapi mungkin kalau boleh tahu nih Pak, prospek lulusan dari ilmu komunikasi ini tuh ketika nanti sudah mengemban pendidikan di S1 di ilmu komunikasi FISIP Unpas ini, prospek lulusannya bisa kemana aja sih Pak? Ya, profil lulusan kita itu kalau dulu itu konsentrasi ya, namanya konsentrasi. Dulu konsentrasi PR dan konsentrasi jurnalistik itu dulu. Cerita sekarang itu ceritanya adalah profil lulusan. Nah, profil lulusan kita itu sekarang ada dua, ada komunikasi strategis dan yang kedua adalah kajian media. Jadi bagi mahasiswa yang mengambil profil kajian media itu mungkin bisa berkiprah di dunia media atau wirausaha di bidang komunikasi. Sementara mahasiswa kita yang fokus kepada profil lulusan sebagai manajemen komunikasi strategis itu bisa menjadi seorang PRO. Begitu banyak ya Pak prospek lulusannya dari jurusan ilmu komunikasi ini. Itu bukan hanya kan kalau misalkan yang kawan-kawan tahu mungkin hanya jurnalis dan humas saja, tetapi begitu banyak juga ya Pak ya. Sekarang varian pekerjaannya semakin luas ya. 20 tahun yang lalu orang tua itu bangga kalau punya anak atau menantu seorang dokter. Iya. Sekarang orang tua akan bangga punya anak atau menantu seorang jurnalis atau orang yang sering tampil di media. Betul. Dan itu komunikasi banget. Waduh, komunikasi banget. Nah, Kang Nopal, mungkin untuk kawan-kawan FISIP Unpas juga nih, mertua atau orang tua juga akan lebih bangga ketika anaknya lebih sering muncul di TV ya Pak ya. Nah, mungkin bukan hanya prospek lulusan aja nih Kang Noval, Ya, tapi mungkin kalau boleh tahu nih Pak, ada tidak Pak kawan-kawan mahasiswa FISIP, mahasiswa ilmu komunikasi yang berprestasi baik itu di internal kampus ataupun di luar kampus dari segi akademik ataupun non akademik Pak? Ya, di level mahasiswa kita sering mengikutsertakan seleksi mahasiswa berprestasi ya. Prodi ilmu komunikasi termasuk prodi yang selalu aktif terlibat di dalam mengusulkan seleksi mahasiswa berprestasi. Kemudian juga kita sering menjalin komunikasi dengan alumni kita yang sudah berkiprah di dunia kerja. Alhamdulillah alumni kita juga terserap di dunia kerja dan banyak memberikan masukan kepada kami di dalam upaya untuk memutakhirkan kurikulum. Informasi terupdate yang kami terima dari para alumni bahwa ternyata kegiatan magang yang nanti ada kaitannya dengan MBKM itu adalah pintu tercepat untuk masuk dunia kerja. Itu informasi yang berharga yang disampaikan oleh para alumni kita. Pak, kalau misalkan itu kan dari akademik dan mungkin bekerja. Kalau misalkan dari non akademik nih Pak yang berprestasi dari jurusan ilmu komunikasi, kayak kalau nggak satu banyak atlet juga ya Pak di prodi ilmu komunikasi itu Pak. Ya, kita sempat membuka kelas khusus atlet ya. Dulu kita pernah menyelenggarakan kelas reguler sore di mana kita membuka kerjasama dalam tanda kutip memberikan beasiswa kepada mereka yang kategorinya berprestasi, termasuk juga berprestasi dalam bidang bukan hanya akademik tapi juga non akademik. Antaranya para atlet itu. Iya. Terima kasih Bapak. Nah, begitu Kang Noval, mungkin kawan-kawan FISIP Unpas, terutama kawan-kawan dari program studi ilmu komunikasi, yang tadi sudah sedikit dibahas nih mengenai latar belakang yang komunikasi ini, jurusan komunikasi yang paling bungsu ya Pak, tetapi jumlah mahasiswanya yang paling banyak. Bukan hanya jumlahnya yang banyak, tetapi prospek lulusannya juga yang begitu luas dan sangat melebar, dan selain itu juga mahasiswa berprestasinya yang begitu banyak. Jadi tidak ada lagi rasa untuk tidak percaya diri untuk kawan-kawan jurusan ilmu komunikasi ketika sudah memilih program studi ilmu komunikasi ini. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol lebih seru lagi Kang Noval. Ya, benar banget Kang Ori. Untuk talk show kali ini kedatangan dari perwakilan mahasiswa nih Kang. Iya, benar banget. Nah, dalam talk show kali ini kita tidak hanya kedatangan dari perwakilan dari prodi yaitu Bapak Rasman, tapi kita juga kedatangan perwakilan mahasiswa dari jurusan ilmu komunikasi yaitu Kang Agi. Dipersilakan Kang Agi untuk memasuki stage.
nama Gifari Azani Akbar, mungkin bisa dipanggil Kang Agi ya biasa. Dari program studi ilmu komunikasi 2018 untuk pengalaman organisasinya. Yang pertama anggota bidang sosial budaya Himakom Sinatria periode 2018-2019, anggota Departemen Dalam Negeri BEM Visip Unpas Kabinet Cakra Abirama periode 2019-2020. Kemudian Wakil Ketua Umum Partai Solidarity for Revolution atau PASPOR periode 2019-2020 dan sekarang menjabat sebagai Gubernur Himakom Arkatama periode 2020-2021. Kang Agi, Kang apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Kang ya. Sekarang udah masuk semester genap juga. Kesibukan Akang di akademik juga atau di organisasi seperti apa sih Kang? Mungkin kalau kesibukan sekarang di akademik ya kan sekarang juga sudah mulai perkuliahan. Ya benar Pak. Ya mungkin di situ sibuknya kalau untuk di akademik tugas dan lain-lain. Iya benar. Kalau untuk di organisasi menggarap program-program dan intensitas juga sama anggota Himakom gitu. Karena kan walaupun kondisi seperti ini untuk silaturahmi, untuk intensitas harus tetap terjalin. Ya. Harus bisa membagi akademik dan organisasi. Mungkin masih banyak belum teman-teman ilmu komunikasi tahu nih Kang, latar belakang himpunan ilmu komunikasi itu seperti apa sih Kang? Jadi himpunan mahasiswa ilmu komunikasi itu berdiri tahun 1999, tepatnya tanggal 22 bulan November. Jadi kalau yang mungkin sudah pernah di himpunan atau pernah ke himpunan, di sana ada lukisan itu tuh menggambarkan para pendiri himpunan, dan di situ juga ada foto 5 orang yang pertama mendirikan himpunan mahasiswa ilmu komunikasi. Himakom berarti Himakom itu masih tergolong muda ya Kang ya, 1999 berdirinya. Nah ini Kang, Akang sebagai gubernur bisa menjelasin nggak sih Kang, nama kabinet Arkatama itu artinya apa sih Kang? Sebenarnya ini bukan nama kabinet ya, karena nama kabinet itu kan biasanya ada di tingkatan fakultas atau kepresidenan. Kalau ini mungkin nama periodenya sendiri. Periode Kang. Periode ini dinamakan Himakom Arkatama gitu. Arkatama itu memiliki arti yaitu sebagai penerang jalan yang menerangi nanti kita berjalan selama satu periode ini, bekerja bersama. Jadi begitu. Mudah-mudahan pemilihan Arkatama itu berjalan baik ya Kang, sesuai harapan untuk periode hari ini. Mungkin dari Himakom untuk periode sekarang ada program-program kerja yang besar atau program kerja unggulan nggak sih Kang Agi? Kalau dibilang besar enggak juga gitu ya, karena kan kondisi sedang seperti ini gitu. Paling program kerja yang sekarang lagi digarap kayak webinar. Mungkin nanti rencana tanggal 20 Maret ada webinar dari bidang sosial budaya bersama Babeh Budi Dalton sama Teh Risa Sarasvati gitu. Itu yang terdekat yang akan dilaksanakan. Mungkin karena situasi ini ya Kang ya, agak terganggu program kerja Himpunan Ilmu Komunikasi. Mungkin Kang Ori bisa tahu nih himpunan proker-proker dari Himakom itu seperti apa? Betul banget Kang Noval. Ternyata banyak juga ya program-programnya Kang. Bukan hanya program yang kan sekarang mungkin online dan ada yang semi online juga. Tapi dengan narasumber-narasumber yang memang udah familiar ya Kang ya. Kayak gitu. Mungkin Kang Noval boleh dilanjut lagi Kang. Nah mungkin ada nggak sih Kang program kerja yang ada relevansinya dengan keilmuan di Prodi, terus apa saja sih prestasi yang udah diraih oleh Himakom itu sendiri Kang? Untuk yang memiliki relevansi ya dengan keilmuan ada, yaitu nanti ada program dari pers di mana di sana ada lomba fotografi, videografi gitu dan yang lain-lain yang intinya relevansinya gitu dengan keilmuan ilmu komunikasi. Mungkin program kerja itu bisa menunjang juga ya buat nanti di akademik ya Kang ya. Mungkin Kang Ori juga nanti bagus-bagus ya program kerja yang digarap oleh Himakom itu sendiri Kang. Mungkin ada pendapat Akang tentang BEM universitas itu seperti apa sih Kang, boleh dijelasin nggak?
sejauh maksudnya yang saya rasakan dari maba, misal dari maba di Visip Unpas gitu sampai sekarang di Gubernur Himpunan, saya rasa belum ada peran yang benar-benar aktif gitu dari BEM Universitas sendiri. Seharusnya kan BEM Universitas sendiri turun ke fakultas dan memberikan arahan-arahan atau manfaat-manfaat juga untuk tiap-tiap fakultas gitu. Tetapi yang saya rasakan selama ini memang belum ada gitu yang turun sejauh dari univ ke fakultas, belum ada. Mungkin harus lebih ditingkatkan lagi ya, dari koordinasi dan buat ke BEM fakultasnya juga gitu. Nah mungkin itu pendapat dari Kang Agi, Kang Wari. Oke, Kang Nopal, makasih. Nah, mungkin tadi pandangan dari Kang Agi selaku Gubernur Himakom mengenai BEM Universitas ya. Nah, kawan-kawan Visip Unpas yang belum tahu, bukan hanya ada BEM Visip saja, tetapi ada juga BEM Universitas. Nah, Kang, kalau boleh tahu nih Kang Agi, kan kalau nggak salah kemarin tuh udah ada webinar yang pembicaranya itu Bapak Pak Budiman Sujatmiko ya Kang ya, begitu baik banget itu program. Kalau boleh tahu nih Kang, gimana sih Kang bisa mendatangkan Bapak Budiman Sujatmiko itu Kang untuk programnya Himakom itu? Untuk program kemarin datengin Pak Budiman Sujatmiko itu kan memang dari dosen juga, dari Pak Vera, Pak Vera ada kontaknya, terus komunikasi lah. Setelah komunikasi alhamdulillah lancar dan beliau bisa mengisi di acara yang kemarin gitu, webinar yang 4.0 itu. Oke, berarti Himakom juga memiliki kolaborasi bukan hanya di antara HMJ tetapi berkolaborasi juga dengan prodi. Berarti gitu ya. Berarti berjalan secara sinergis ya Kang ya. Dengan begitu banyaknya kolaborasi. Nah, mungkin nih ke Bapak lagi nih Pak, selaku dari Kaprodi Ilmu Komunikasi Pak. Kan masih banyak nih Pak kawan-kawan dari Visip Unpas, mungkin kawan-kawan dari jurusan ilmu komunikasi yang masih belum percaya diri nih Pak dengan program studinya yang dipilihnya, karena merasa saya berkuliah tapi belum bertatap muka nih, belum berkuliah seperti biasanya, jadi masih ada yang minder dan kurang percaya diri juga. Nah Pak, kalau menurut Bapak selaku Kaprodi, pandangan Bapak untuk bagaimana sih Pak cara menumbuhkan mindset percaya diri untuk kawan-kawan Visip Unpas hari ini gitu Pak? Ya, apapun kondisinya, langkah pertama yang harus diambil adalah kita harus bersyukur. Syukuri apa yang terjadi di hadapan kita, karena dengan munculnya rasa syukur itu maka akan muncul optimisme. Gitu. Kita tidak menghendaki pandemi terjadi, faktanya memang pandemi terjadi, bahkan belum ada yang bisa secara akurat memprediksi kapan ini akan berakhir. Bisa cepat, bisa lambat. Tumbuhkan rasa syukur pada diri kita terhadap apapun yang terjadi pada hari ini. Bersyukur kita masih bisa kuliah karena masih banyak orang yang tidak bisa kuliah. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja kita harus adaptif dengan situasi dan kondisi saat ini kondisinya sedang seperti ini, kemudian tumbuhkan kreativitas apa yang bisa dibangun. Apresiasi kepada Himakom misalnya di tengah pandemi masih bisa melakukan webinar dengan menghadirkan narasumber yang kompeten. Itu bagian dari dari inovasi. Jadi kita nggak boleh putus asa, kecil harapan. Insya Allah masa depan masih bisa kita raih dengan lebih baik lagi. Terima kasih Bapak. Jadi yang paling intinya mah kita harus lebih bersyukur ya Pak. Walaupun keadaannya seperti ini, tapi kita masih bisa berkuliah juga. Karena masih banyak juga kawan-kawan yang belum berkuliah. Jadi walaupun di masa pandemi ini kita harus tetap optimis, baik itu belajar dan berorganisasi tetap harus beriringan ya Pak ya. Nah mungkin untuk Kang Agi nih Kang, selaku dari Gubernur Himakom, periode angkatan 2020 berarti ya Kang, 2020-2021. Nah, Kang kan sekarang sudah mulai penerimaan juga, sudah ada anggota juga, bahkan sudah setengah periode ya Kang. Nah, Kang bagaimana nih Kang strategi untuk meningkatkan kualitas SDM di Himakom terutama angkatan 2020 nih Kang? Pertama mungkin sebentar lagi juga akan dilaksanakan ya Kang, namanya LDKO. Cuman LDKO-nya tidak hanya di daringnya saja. Jadi di luar itu mereka buat laporan dan lain-lain, tetapi tetap sendiri-sendiri gitu. Itu ada nanti di latihan dasar keorganisasian awal, yang dasar, nanti ada yang tengah, nanti ada yang akhir juga.
Sehingga di tahap 1 nanti target kita ada, di tahap 2 target kita ada, tahap 3 target kita juga ada gitu. Di tahap ketiga ini kita ingin menciptakan gitu bahwa setiap anggota tuh memiliki jiwa kepemimpinan yang sama, jiwa berkembang dan berproses yang sama gitu. Jadi ada 3 tahap kalau itu sesuai rencana saat ini. Berarti untuk meningkatkan kualitas SDM-nya memang sudah ada peta mappingnya ya Kang ya, yaitu melalui LDKO. Oke, nah mungkin kawan-kawan Visip Unpas kita sudah ngebahas nih bagaimana latar belakang, prospek lulusan dan mahasiswa berprestasi. Selain itu juga mungkin dari keaktifan kelembagaannya dengan mendatangkan pembicara yang berkompeten dalam setiap programnya, lalu juga untuk meningkatkan strategi SDM-nya juga dengan ada peta mappingnya juga. Nah mungkin itu Kang Nopal. Jadi daripada kita bakal ngobrol lebih seru lagi, tadi juga udah sedikit nih Bapak menyebutkan mengenai MBKM. Pasti kawan-kawan juga masih banyak yang kebingungan mengenai kurikulum hari ini. Nah, pokoknya tetap di sini aja di Jejak Kaki, Jejak Kampus kita dengan program studi Ilmu Komunikasi dan Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi. Tetap di sini aja di Jejak Kaki, Jejak Kampus kita. Halo kawan-kawan Visip Unpas, balik lagi di Jejak Kaki dengan Prodi Ilmu Komunikasi. Segmen kali ini kita akan membahas poin-poin yang lebih menarik ya. Betul Kang banget Ori, Kang Noval. yaitu kurikulum MBKM. Betul. MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Mungkin saya juga belum tahu, Kang Ori udah tahu atau belum? Masih banyak yang belum tahu nih, baru sedikit-sedikit taunya Kang. Oh iya, Langsung kita tanyain aja ya Kang ya. boleh Kang Ori. Oke, nah kawan-kawan Visip mungkin bukan hanya Kang Noval ataupun saya, mungkin kawan-kawan di rumah juga masih kebingungan nih bagaimana sebenarnya mengenai kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Mungkin Pak, kawan-kawan Visip mungkin baru tahu mengenai ternyata di kurikulum MBKM ini saya bisa belajar di lintas jurusan, bisa juga di universitas lain, tapi itu hanya selewat-selewat saja. Nah mungkin Pak, agar kawan-kawan mendapatkan informasi yang tepat juga nih Pak, dan jadi tidak kesana kesini informasinya, sebenarnya Pak mengenai kurikulum MBKM ini seperti apa sih Pak sistemnya? Ya, MBKM itu regulasi yang dibuat oleh Kemendikbud, walaupun masih implementasinya bertahap. Kemarin digulirkan hibah MBKM, Prodi Ilmu Komunikasi termasuk 9 prodi yang ada di Unpas sebagai penerima hibah MBKM, termasuk dari 600 dari 4.000 prodi yang ada di Indonesia yang mendapatkan hibah MBKM. Poinnya bahwa MBKM itu adalah memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk kuliah di luar program studinya. Itu kurang lebih 3 semester. Memberi kesempatan 3 semester untuk kuliah di luar program studinya. Nah, di dalam pemutakhiran kurikulum yang sudah kita lakukan, kita kemas. Pertama, di semester 5 mahasiswa bisa kuliah di prodi-prodi yang ada di Unpas. Jadi prodi Ilmu Komunikasi bisa ikut kuliah di prodi Manajemen Fakultas Ekonomi, bisa ikut kuliah di misalnya di DKP Fakultas PIS, atau bisa kuliah di Teknik Informatika di Fakultas Teknik. Di seluruh prodi yang ada di lingkungan Unpas itu di semester 5. Adapun di semester 6 itu memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk kuliah di prodi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda. Misalnya mahasiswa Ilmu Komunikasi bisa ikut kuliah di prodi Komunikasi UPI Bandung, di prodi Ilmu Komunikasi Unisba misalnya, di prodi Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati misalnya, atau yang lebih jauh lagi di UIN Sunan Kalijaga, di UPN Yogyakarta, di UMJ Muhammadiyah. Selama prodi-prodi itu sudah menjalin kerjasama. Kebetulan kita di Jawa Barat itu tergabung di dalam ASPIKOM, Asosiasi Pengelola Program Studi
di Jawa Barat, bahkan di tingkat pusat, insya Allah mungkin nanti kerjasamanya akan lebih luas lagi, bahkan mungkin dengan negeri, mungkin bisa dengan Unpad juga. Ya, kita sedang membangun itu di semester 6. Adapun di semester 7, kita memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk magang. Bisa magang di perusahaan, bisa membuat usaha atau membuat usaha atau kewirausahaan, bisa mengajar di sekolah, bisa proyek kemanusiaan, misalnya kalau ada bencana nih, mahasiswa kita nggak kuliah, terjun langsung di lapangan selama 1 semester, maka kegiatan-kegiatan itu tadi akan dikonversi dengan mata kuliah yang ada di semester 7. Jadi tidak menempuh kuliah, mata kuliahnya dikonversi dengan aktivitas-aktivitas di lapangan tadi, baik itu magang, kewirausahaan, misalnya mengajar di desa, KKN tematik, itu pokoknya ada 8 aktivitas, termasuk diantaranya adalah pertukaran pelajar. Itu esensi dari Kampus Merdeka Belajar. Poinnya adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk kuliah 3 semester di luar program studinya. Full 6 semester berarti full 6 bulan magangnya, Pak? Kalau magang 6 bulan. Kalau magang itu harus 6 bulan. Jadi misalnya di semester 7 itu ada 6 mata kuliah, totalnya 20 SKS, maka nggak usah kuliah. Tidak usah kuliah di kampus. Ikut magang di perusahaan selama 6 bulan, gitu. Nanti 6 mata kuliah itu dinyatakan lulus sesuai dengan hasil magangnya. Nah, mungkin kawan-kawan FISIP juga yang belum tahu dan akhirnya dapat nih informasi dari Bapak bahwa MBKM ini nanti didapatkan di semester 5, semester 6, dan di semester 7 itu untuk magang ya Pak. Nah Pak, tapi sebelum kita untuk saya ingin nih ikut dalam kurikulum MBKM ini, apakah ada kriteria atau syarat nih Pak untuk kawan-kawan semester 5 dan semester 6 Pak? MBKM itu bukan kewajiban, tapi penawaran. Jadi ditawarkan, yang mau ikut, yang berminat mau ikut, daftar, nanti ada proses seleksi. Saya tidak berminat dengan kurikulum MBKM, maka berarti dia menempuh kurikulum yang ada di program studinya. Jadi MBKM itu sendiri bukan kewajiban, harus semua diikuti oleh mahasiswa, tidak. Itu tawaran, siapa yang mau. Kita menetapkan, contoh di semester sekarang kita menetapkan 10% dari total mahasiswa kita. Satu angkatan kita itu 450, itu harusnya minimal diikuti 45 orang. Tapi ternyata luar biasa, yang daftar itu 128 yang ikut kuliah di prodi lain di perguruan tinggi yang berbeda semester 6 ini. Sekarang ini kita sudah mulai 100 orang mahasiswa kita itu kuliah di UPI. 100 orang. Kemudian 10 orang mahasiswa kita kuliah di ilmu manajemen. 17 orang mahasiswa kita kuliah di fotografi dan DKP PIS. Kemudian ada juga 4 orang mahasiswa kita kuliah di administrasi publik di sini, di PIS. Dan kita kedatangan 16 orang mahasiswa UPI yang kuliah di kita, dan 10 orang dari mahasiswa ilmu ekonomi, Fakultas Ekonomi Bisnis. Jadi sudah programnya sudah berjalan. Dan di luar di luar dugaan kita menargetkan hanya 10%, mungkin sekarang faktanya hampir 30%. Udah hampir 30%. Nah Pak, kalau misalkan dengan begitu Pak, dengan adanya bisa dibilang ada pertukaran pelajar ya Pak ya. Nah bisa dikatakan apakah ini bisa untuk menumbuhkan kualitas diri jauh lebih dari biasanya atau tidak Pak dengan adanya program MBKM ini? Ya, banyak implikasinya, banyak yang bisa kita raih ya. Pertama, kita akan belajar dengan adaptasi lingkungan baru ya, Kemudian juga kita akan mendapatkan model-model pembelajaran yang belum kita miliki di tempat yang baru. Banyaklah, bukan hanya keterampilan, skill dan keterampilan, tapi juga wawasan-wawasan baru yang bisa kita dapatkan melalui proses pertukaran pelajar.
Mungkin kita nanti ada monet ya, kita akan monitoring evaluasi, jadi mahasiswa kita yang sudah kuliah di perguruan tinggi itu nanti kita akan kirim survei seperti apa respon mereka. Kalau positif dilanjutkan, kalau negatif ya kita evaluasi. Oke Pak. Nah mungkin itu kawan-kawan Visip Unpas yang belum tahu mengenai kejelasan dari MBKM. Tadi juga sedikit penjelasan dari Bapak mengenai MBKM. Walaupun MBKM ini pertukaran antar pelajar, tetapi tetap diawasi oleh program studi yang memang mengizinkan anaknya untuk berkuliah di fakultas atau universitas lain. Kayak gitu. Nah Pak, mungkin satu lagi Pak. Kan tadi kita yang di awal kita ngebahas mengenai bagaimana prospek lulusan. Lalu di MBKM ini juga ada magang. Nah, berarti Pak kalau begitu ada keterkaitan ketika kita magang, prospek lulusan kita juga akan jauh lebih luas mungkin Pak. Iya, informasi yang didapatkan dari para alumni bahwa pintu masuk yang paling cepat dari kuliah ke dunia kerja itu magang. Karena dengan magang berarti membangun relasi, dengan magang juga mengekspos skill dan kemampuan kita sehingga mereka tidak susah untuk proses seleksi lagi, udah tahu kok ini kapasitasnya seperti apa. Terima kasih banyak. Nah gitu Kang Nopal. Kang Nopal kan jurusan komunikasi angkatan 2020. Iya, benar Jadi banget. nggak ada alasan untuk minder nih bahwa ternyata lulusannya begitu luas juga. Terus dengan program MBKM juga ketika ditawarkan Kang Nopal harus belajar lebih lagi ya Pak ya untuk bisa berkuliah di universitas lain ataupun fakultas lain. Nah mungkin ke Kang Agi nih Kang. Kan Kang masih banyak juga nih Kang kawan-kawan di FISIP, mungkin di kawan-kawan komunikasi yang saya masih merasa pasif nih, tidak ikut berkontribusi di organisasi, lalu di perkuliahan juga kadang masih, kalau kan online juga ya Kang ya, matiin kamera aja lah kalau berkuliah, ketika dipanggil baru nyalain kamera. Nah Kang, menurut pandangan Kang Agi selaku dari Gubernur Himakom, bagaimana Kang merubah cara pandang kawan-kawan yang masih pasif menjadi mahasiswa yang lebih aktif nih Kang? Jadi sebenarnya kalau di himpunan mahasiswa ilmu komunikasi sendiri, anggota itu ada dibagi menjadi dua, anggota aktif dan anggota pasif, dan keduanya ini tuh masih bagian dari Himakom. Jadi anggota himpunan itu adalah seluruh anggota ilmu komunikasi. Jadi semua mahasiswa ilmu komunikasi itu adalah anggota himpunan. Namun ada yang aktif dalam kepengurusan dan ada yang tidak gitu. Nah disitunya mungkin kita kan pakai sistem itu ya, bahwa himpunan itu adalah rumah gitu, buat siapapun, buat seluruh mahasiswa ilmu komunikasi. Jadi kalau ada yang bilang saya mah bukan anak hima, misalnya saya mah bukan anak himpunan, tapi kalau di himpunan sendiri sudah terdaftar gitu, bahwa anggota himpunan itu adalah seluruh mahasiswa ilmu komunikasi. Hanya saja ada yang aktif sebagai kepengurusan dan hanya ada juga yang tidak aktif. Berarti itu juga informasi nih, ternyata untuk Himakom itu ada mahasiswa atau anggota aktif dari pengurusan dan ada juga anggota yang pasif, yaitu seluruh mahasiswa ilmu komunikasi. Nah Kang, untuk gimana nih Kang caranya untuk merubah nih pandangan mahasiswa yang masih pasif menjadi lebih aktif? Apakah harus lebih sering membaca atau harus lebih sering berdiskusi? Nah kalau menurut Akang, mahasiswa yang pasif ini agar lebih aktif itu harus bagaimana sih Kang? Kalau menurut saya yang pasif-pasif mungkin angkatan 20 ya, iya. Angkatan 20-nya ya mau tidak mau mereka yang mendekati kita atau kita yang dekati mereka, supaya mungkin nantinya kita lebih dekat. Kalau saya pribadi mah kadang kalau ada maba yang ngobrol aja gitu, karena kan dari obrolan ini juga nanti insya Allah bisa ada obrolan selanjutnya, obrolan berlanjut, dan sampai nanti juga mereka nyari sendiri gitu. Yang penting dikasih pemantik gitu. Oke. Berarti dikasih dulu pemantiknya untuk berdiskusi, setelah itu biasanya nanti ada lagi untuk berdiskusi dan akhirnya meningkatkan mahasiswa yang pasif menjadi lebih aktif juga. Jadi lebih aktif. Oke. Nah Kang, kalau misalkan di Himakom ini Kang ada tidak Kang bidang mengenai yang ke mahasiswa gitu, yang langsung terjun ke mahasiswa, meningkatkan kualitas mahasiswa kayak gitu? Berarti itu lebih ke humas. Oh, ke humas. Karena humas itu kan yang sempat dulu ada humas eksternal, humas internal, sekarang mau gabung jadi dua-duanya. Jadi yang berkomunikasi dari kelembagaan khususnya Himakom ke mahasiswa lain adalah humas sendiri. Kalau misalkan dari humas sendiri nih Kang yang langsung turun ke mahasiswa, ada tidak Kang program dari humas itu yang langsung terjun ke mahasiswa, atau mungkin salah satu programnya deh dari bidang humas itu Kang?
Kalau program sekarang tuh lagi ngusahain company visit yang bersama mahasiswa. Cuman kan nanti kita lihat kondisinya dulu seperti apa. Kalau bisa ya nanti paling dilaksanakan, dan anak-anak pun sekarang lagi ngegarap itu untuk perihal company visit, dan itu kan melibatkan seluruh mahasiswa. Betul, Kang. Terima kasih banyak. Nah, mungkin itu kawan-kawan Visip Unpas yang kita akhirnya mendapat pandangan baru nih untuk meningkatkan kualitas SDM, meningkatkan mahasiswa yang pasti menjadi lebih aktif, yaitu lebih banyak juga untuk berdiskusi ya Kang. Jangan malu untuk berdiskusi, baik itu dengan kakak tingkat ataupun teman seangkatannya. Kalau dari saya mah misalkan nih yang di atas ya turun aja ke bawah gitu. Jangan terlalu nyaman dalam kondisi di atas. Saling menjemput. Iya, betul Kang. Jadi saling menjemput dan bertemu di tengah-tengah mungkin ya Kang, yang akhirnya mungkin nantinya akan lebih menjadikan mahasiswa lebih aktif lagi, baik berorganisasi ataupun di perkuliahan. Nah, mungkin kawan-kawan Kang Noval, Iya. kayaknya kita banyak banget informasi-informasi baru yang kita dapatkan nih Iya, Kang. benar. Kalau nggak salah nih Kang, kita katanya udah ada pertanyaan juga Kang dari mahasiswa-mahasiswa Visip. Mungkin boleh Kang Noval langsung aja nih Kang, ada pertanyaan apa aja buat Kaprodi dengan gubernur dari Himakom. Ya, benar banget Kang Ori. Sebelumnya kita melakukan question box di Instagram BEM Visit Unpas ya, Pak Rasman dan Kang Agi. Mungkin ini ada beberapa pertanyaan dari beberapa mahasiswa ilmu komunikasi. Yang pertama mungkin buat Pak Rasman, ada nggak sih Pak tips and trick buat menguasai atau jago public speaking Pak? Saya ketika mengajar itu selalu doktrin ya, saya selalu ngasih doktrin. Pertama, saya katakan salah sendiri kalian masuk jurusan ilmu komunikasi. Nah, konsekuensinya adalah semester pertama itu harus dipaksa bicara. Jadi semester pertama itu harus dipaksa bicara. Jadi kalau mau bicara itu misalnya dadanya berdebar gitu ya, lututnya bergetar, pokoknya paksakan. Konsepnya adalah paksakan bicara. Itu semester 1. Semester 2 bisa paksakan bicara semester 1, semester 2 adalah bisa bicara. Semester 3 biasa bicara, semester 4 ahli berbicara. Jadi untuk bisa sampai ahli berbicara itu, maka langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah paksakan diri untuk berbicara. Karena salah satu kompetensi dasar mahasiswa ilmu komunikasi itu adalah kemampuan berkomunikasinya, ability to communicate, kemampuan berkomunikasinya. Jadi ada lima kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh mahasiswa komunikasi. Yang pertama adalah kemampuan berkomunikasi. Jadi kalau anak komunikasi tidak bisa berkomunikasi, berarti salah masuk jurusan ilmu komunikasi. Yang kedua adalah kompetensi yang kedua adalah kemampuan berorganisasi. Jadi anak komunikasi juga harus ahli atau jago di dalam berorganisasi, sehingga mereka akan punya kemampuan untuk merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan sampai melakukan pengendalian. Yang ketiga, kemampuan membangun relasi dengan orang lain. Jadi nggak boleh senang hidup sendiri tanpa teman, tanpa relasi. Harus mampu membangun relasi. Relasi adalah kita dikenal oleh banyak orang, dan orang banyak yang kita kenal itu mau membantu kita ketika kita butuh bantuan. Yang keempat adalah memiliki kepribadian yang baik. Dan yang kelima adalah punya citra diri yang baik. Itu 5 kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh mahasiswa komunikasi, dan yang pertama adalah ability to communicate, kemampuan berkomunikasi. Dari paksaan itu mungkin dari terbiasa dan nantinya juga mahir berbicara ya Pak ya. Ya, pokoknya paksakan dulu berbicara, gitu ya, supaya sampai kepada ahli berbicara. Yang berawalnya dari paksaan, akhirnya berujung dari ahli dalam berbicara. Bukan ahli dalam berbicara saja, tetapi harus juga ahli dalam berorganisasi ya Pak ya.
selain itu juga tetap harus mempunyai citra yang baik juga untuk kedepannya. Nah mungkin itu Kang Nopal jadi pandangan juga nih, ternyata untuk kita bisa mempunyai public speaking yang baik itu yaitu melalui tahap-tahap yang tadi Kang. Nah mungkin Kang untuk Kang Agi boleh nih langsung aja Kang Nopal. Oh iya, ini juga ada pertanyaan buat Kang Agi dari perwakilan mahasiswa ilmu komunikasi juga nih Kang Agi. Bagaimana PMJ menumbuhkan chemistry kepada sesama anggota dan juga mahasiswa nih Kang di masa pandemi seperti ini, itu seperti apa Kang dari sudut pandang Kang Agi itu sendiri? Karena menumbuhkan chemistry dengan anggota. Ya, Mungkin ya sama-sama aja gitu ya kayak sebelum-sebelumnya. Cuman sekarang kan lebih pakai Zoom gitu. Anak-anak juga sering kan pakai Zoom-nya. Pak pakai Zoom gitu. Itu menurut saya adalah salah satu bentuk intensitas untuk mendekati para anggota-anggota baru gitu. Itu untuk di jalur daringnya ya. Kalau untuk di jalur luringnya ya kita paling iseng-iseng ngumpul tapi tetap ya memakai protokol kesehatan, tetap pakai masker dan lain-lain. Dan itulah yang lebih efektifnya mungkin di situ. Cuman lebih disadari aja untuk pembatasan massa, protokol kesehatan dan lain-lain gitu. Di masa pandemi ini sepertinya harus serba digital ya Kang ya, buat menumbuhkan chemistry-nya juga seperti lebih sering Zoom juga gitu ya Kang ya, dengan dengan anggota-anggota himpunannya juga. Mungkin Kang, betul tadi kata Kang Agi, jadi di masa pandemi ini walaupun semua serba online tapi tetap ya Kang intensitas bertemu secara langsung juga perlu dilakukan walaupun itu tetap mematuhi protokol kesehatan. Karena kan ya Kang bisa mungkin dari anggota Himakom juga mungkin ada yang di luar kota yang tetap diwadahi ya Kang ya, itu melalui daring. Nah mungkin kawan-kawan Visip Unpas semoga dari pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan yang masih kebingungan mengenai apa yang sudah ditanyakan, terutama tadi informasi mengenai bagaimana ahli dalam public speaking tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rasman juga. Nah mungkin Pak kita nih ada Pak pesan-pesan Pak untuk kawan-kawan Visip Unpas ataupun kawan-kawan dari ilmu komunikasi ataupun juga siswa-siswa Pak di luar sana yang mulai tertarik nih Pak untuk masuk ke dalam program studi ilmu komunikasi nih Pak. Ya, pertama yang paling utama jaga kesehatan. Karena dengan badan dan jiwa yang sehat, maka kita bisa berkreasi dan berinovasi. Jangan hentikan kreasi dan inovasi. Ini sebuah tantangan buat kita semua untuk terus-menerus menumbuhkan kreasi dan inovasi. Terima kasih banyak Bapak. Nah mungkin dari Kang Agi nih Kang, ada harapan nih Kang dari Kang Agi untuk program studi ilmu komunikasi dan untuk kampus kita tercinta nih Kang, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Pasundan. Untuk kampus gitu ya, untuk kampus harapannya ya semoga cepat offline gitu ya, meskipun itu itu kan nanti jatuhnya itu nanti pemerintah dari kota gitu ya, dari kota kan Unpas juga mengikuti yang dari sebenarnya kebijakannya itu kebijakan dari Kota Bandung, bukan dari Unpasnya sendiri, tapi kan selebihnya mah pengen kuliah offline, bertatap muka kembali dan lain-lain. Kalau ke fakultas mungkin gua Visip menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya, tetap semangat karena hari ini, esok dan seterusnya adalah perjuangan. Oke, terima kasih banyak Kang Agi. Jadi semoga pesan-pesan dari Pak Rasman juga tersampaikan. Harapan Kang Agi juga menjadi harapan yang baik dan harapan yang mulia juga untuk kawan-kawan semuanya. Nah mungkin Kang sebelum untuk Akang dan untuk Bapak sebelum selesai talkshow Jejak Kaki pada kali ini mungkin ada nih Pak dan Akang untuk closing statement agar mahasiswa-mahasiswa ataupun siswa-siswa biar semangat juga dalam belajar dan berorganisasi ataupun melakukan aktivitas di masa pandemi ini. Ya, raih prestasi dalam kondisi apapun. Oke, terima kasih banyak. Dari Kang Agi nih Kang. Jadi untuk teman-teman mahasiswa ilmu komunikasi gitu ya, apabila merasa sibuk gitu ini kepertaruhin atau apapun yang terpertaruhkan ya, Agi cuma mau bilang hidup yang tidak dipertaruhkan adalah hidup yang tidak akan pernah dimenangkan.
Terima Terima kasih kasih, Kang banyak. Adi. Namun itu Kang Nopal. Karena hari ini, esok dan seterusnya adalah perjuangan. Oke. Kang Adi. Nah, mungkin itu closing statement dari Pak Rasman dan Kang Agi juga. Semoga talk show kali ini memberikan informasi yang sangat informatif dan memberikan suatu cara pandang juga untuk kawan-kawan FISIP menjadi lebih luas, dan untuk siswa-siswa yang mulai tertarik pada jurusan ilmu komunikasi bisa langsung aja daftar di Ilmu Komunikasi Universitas Pasundan. Benar Nah, banget Kang mungkin Wari. itu aja Pak. Terima kasih Terima banyak kasih, sudah terima kasih. sudah mau hadir di dalam talk show kali ini. Kang Agi, hatur nuhun. Kang Adi, Pak Rasman. Siap. Terima Nah, kasih, terima mungkin untuk talk show kali ini jejak kaki jejak kampus kita dengan tema menemukan mindset percaya diri dan belajar cerdas untuk meningkatkan kualitas SDM yang unggul. Semoga talk show kali ini juga memberikan informasi yang informatif dan juga dapat cara pandang yang lebih luas ya Kang Noval ya. Ya, betul banget. Mungkin itu saja pada talk show kali ini. Saya Auri Merojan selaku host. Saya Muhammad Noval Riantama selaku co-host. Kami berdua pamit Pamit undur undur diri. diri. Jangan lupa like, comment, and share. Mungkin ada penyerahan secara simbolis dari Dimas Kusyana selaku staf ahli Departemen Dalam Negeri kepada Pak Rasman selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi. Penyerahan sertifikat dari Dimas Kusyana selaku staf ahli kepada Agi selaku Gubernur dari Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi.